Sejauh mana sih penerjemahan karya sastra yang sudah ada di negara kita, kira-kira gitu? Sejauh mana sih penerjemahan karya sastra yang sudah ada di negara kita, kira-kira gitu? Oke. Jadi saya bisa cerita ya ini ya. Iya. Oke. Betul sekali tadi Mas Amar, kalau tadi disampaikan bahwa penerjemahan itu sudah terjadi sejak zaman dulu sekali. Dan satu hal yang tadi rencananya saya sampaikan pertama kali adalah bahwa penerjemahan sastra itu sudah terjadi di berbagai zaman Nusantara ini. Dan nanti argumen besar saya adalah bahwa penerjemahan sastra perlu diperhatikan tidak hanya sebagai karya sastranya, tapi sebagai kerja penerjemahannya juga. Karena ketika kita menikmati sebuah karya sastra dunia yang bagus, seringkali yang banyak kita bicarakan adalah bahwa ini karya yang hebat, bukan karya terjemahan gitu loh. Jadi argumen saya adalah bahwa kita perlu menyadari juga bahwa ketika ngomong tentang sastra dunia yang ada di Indonesia, ya kita harus ngomong tentang terjemahan. Iya, benar. Oke, yang pertama adalah bahwa penerjemahan ini sudah terjadi di berbagai zaman. Mahabharata ada. Terus satu lagi yang terkenal itu Pancatantra, yang di Indonesia, di Jawa ya, menjadi Tantrika Mandaka itu ada. Kalau kita ke Candi Jago itu salah satu basreliefnya di sana ada yang cerita tentang ini, cerita tentang bangau dan kura-kura. Ini dari Tantrika Mandaka saja kalau di Jawa ini. Tapi itu merupakan saduran dari satu karya India bernama Pancatantra, yang isinya adalah 5 wacana tentang kebijaksanaan itu. Yang di sana digunakan banyak banyak cerita-cerita vibe. Dan Pancatantra ini tidak hanya berpengaruh ke Indonesia, tapi juga ke Eropa dan segala macam. Bahkan Aesop itu kalau dirunut pada akhirnya sampai ke Pancatantra. Terus ada kisah ini, Roman Alexander. Roman Alexander itu kan dari Yunani sekitar tahun berapa itu ya, 200-an Masehi begitu, yang menyebar ke seluruh dunia. Dia menyebar bukan dalam bentuk terjemahan nyel, tapi adaptasi. Diadaptasi, disadur, dimasukkan ke berbagai zaman, ke berbagai cerita. Di Iran misalnya dia masuk ke dalam cerita Syahnameh. Syahnameh itu kisah para raja. Di situ salah satunya adalah cerita tentang Iskandar, anak Iran yang diculik ke Yunani dan kembali akhirnya menjadi raja Iran lagi. Terus itu juga dibahas juga ya di Al-Quran di bagian surat Kahfi itu tentang Iskandar Zulkarnain. Ya, dan ini ya, dan Nabi Khidir itu ya. Itu ada di sana. Terus di Indonesia itu juga masuk ke dalam cerita-cerita rakyat, ke dalam karya-karya dalam bahasa daerah, salah satunya bahasa Sunda ya, riwayat Iskandar. Dan semua bangsa, banyak bangsa di timur ini yang mengasosiasikan diri dengan Iskandar itu. Dan itu melalui penyaduran Roman Alexander ini ke dalam karya-karya lokal, termasuk di Indonesia itu tadi. Terus di zaman yang lain juga banyak kita temukan penerjemahan karya sastra itu. Sampai akhirnya di zaman modern ya, tahun abad ke-19 dan abad ke-20 ini, penerjemahan semakin banyak, tapi yang kita lihat tidak hanya penyaduran, tapi penerjemahan langsung. Gitu ya. Penerjemahan masih dengan menyebutkan nama penulisnya, hanya menerjemahkan dan melakukan penyaduran secukupnya. Itu di berbagai zaman ada. Sebelum kemerdekaan, Balai Pustaka itu banyak menerbitkan karya-karya kisah-kisah petualangan, terus kisah-kisah detektif yang memang waktu itu lagi naik daun ya. Yang intinya adalah yang kesemuanya adalah karya-karya yang lebih bersifat sebagai hiburan dan relatif tidak politis untuk konteks Hindia Belanda.
Terus di tahun 45-an gitu, di angkatan 45 itu juga banyak diskusi di sana. Jadi pada intinya eh, penerjemahan itu terjadi di berbagai zaman di Indonesia ke dalam berbagai bahasa yang ada di Nusantara ini, mulai bahasa Melayu, bahasa daerah-daerah, hingga akhirnya bahasa Indonesia. Nah, eh, dari berbagai zaman ini, akhirnya kita masuk ke topik lain, bahwa penerjemahan sastra di Indonesia itu eh, tidak hanya penerjemahan yang sifatnya sastra serius saja. Ada dua jenis sebenarnya penerjemahan sastra yang sudah lama hidup dan tetap hidup di Indonesia, yaitu penerjemahan karya-karya sastra yang bisa dibilang sastra secara umum ya, untuk tidak mengatakan sastra serius biar tidak kelihatan ada hierarki begitu. Sastra secara umum itu banyak diterjemahkan. Sastra secara umum ini saya merujuknya ke karya-karya sastra yang hasil ekspresi, hasil pengamatan, terus eksplorasi keindahan, dan renungan-renungan itulah. Jadi karya-karya sastra semacam ini banyak diterjemahkan. Di tahun di masa apa ya, Balai Pustaka ketika revolusi itu sekitar tahun 45 dan 50-an itu, terutama antara 45 sampai 49, banyak sekali karya-karya penulis Eropa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Amerika dan Eropa juga di Indonesia. Dan kebanyakan waktu itu, menurut Kit Fulker, di salah satu artikel di buku Sadur, Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia itu, di situ disebutkan bahwa pada tahun 45 itu, kebanyakan karya-karya yang terjemahkan adalah karya-karya yang mengusung keunggulan seni, keunggulan kebudayaan, yang bisa dibilang kalau dalam bahasa saat ini ya, seni yang untuk seni itu, yang ekspresi keindahan yang universal. Itu banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan banyak dari penerjemahnya ini yang merupakan sekarang kita kenal sebagai sastrawan-sastrawan angkatan 45 itu. Fulker berargumen bahwa penerjemahan karya-karya sastra pada masa itu bisa dipandang sebagai latihan buat para sastrawan ini. Salah satunya adalah Idrus. Kita kenal Idrus dari Ave Maria dan juga ke jalan lain ke Roma itu ya. Itu pernah menerjemahkan satu novel yang menurut Fulker, kalau kita bandingkan antara narasi di novel itu dengan gaya Idrus yang waktu itu berbeda dengan banyak sastrawan Indonesia pada masanya, itu sebenarnya Idrus itu banyak mengambil gaya kesederhanaan dari novel yang dia terjemahkan itu, novel yang dia terjemahkan dari bahasa Belanda ya. Novelnya dalam bahasa Indonesia judulnya Keju. Kas novel aslinya. Itu. Terus belakangan juga ternyata yang sifatnya apa ya, seni yang universal seperti itu tidak cukup memuaskan buat sebagian sastrawan angkatan 45 itu. Hingga yang salah satunya adalah Pramudia Anantatur. Di masa itu Pramudia menerjemahkan Ibunda dari Maxim Gorki itu ke dalam bahasa Indonesia, dan buat Fulker itu menunjukkan bahwa ada yang tidak puas dengan penerjemahan karya-karya sastra yang ada saat itu dan ingin mengambil apa ya, universalisme lain, ingin mengambil karya gagasan yang lain yang belum ada sebelumnya, dan itu adalah misalnya realismenya Maxim Gorki itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh kemudian Anantatur. Dan kelak Pramudia juga dikenal sebagai pengusung estetika realisme ini ketika menulis. Itu yang dari tahun-tahun awal revolusi. Terus belakangan seiring perubahan zaman di Indonesia ya, karya-karya yang diterjemahkan juga berubah-ubah. Tidak hanya karya-karya dari Eropa saja yang mengusung
uh, apa ya apa universalisme, tapi juga karya-karya yang lebih politis. Terus ya tiap zaman memiliki kecenderungan karya-karya yang diterjemahkan sendiri. Hingga akhirnya di tahun 2000-an itu kita seperti melihat ledakan ya, misalnya dari karya-karya Khalil Gibran, terus lebih belakang lagi karya-karya Amerika dan Amerika Latin dan seterusnya lah kita tahu. Sekarang bisa dibilang semuanya ini saling bersaing ya. Yang Amerika Latin ada yang serius seperti Mas Roni Agustinus itu, terus yang dari sastra Eropa juga banyak, atau sastra-sastra nobelis pemenang-pemenang Nobel itu juga banyak, dan bahkan sastra Arab juga punya tempat yang sangat khusus di Indonesia ini. Itu kalau dari sastra yang secara umum. Kalau dari sisi lainnya yaitu sastra populer atau karya-karya sastra yang cenderung mengikuti genre-genre tertentu, terus karya sastra yang cenderung digunakan untuk bacaan santai, bacaan ringan untuk hiburan, itu juga tidak ada habisnya di Indonesia. Kita tahu kalau sekarang ya, kalau dari tahun 70-an, 80-an itu kita banyak baca Limas Kawan. Limas Kawan itu juga karya sastra terjemahan. Terus karya-karya dari Enid Blyton yang lainnya banyak. Terus ada juga karya-karya dari Sidney Sheldon yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama ya, GPU. Terus ada juga karya-karya detektif, horor, goosebumps dan lain-lain sebagainya. Itu tetap ada, dan di tiap zaman di Indonesia ini tetap diterbitkan, diterjemahkan, dan dibeli orang juga. Bahkan sampai saat ini edisi terbaru dari terjemahan karya-karya Enid Blyton itu masih bisa kita temukan di toko-toko buku. Dan itu menunjukkan bahwa di wilayah sastra populer penerjemahan ini sangat kuat dan sangat dinikmati oleh pembacanya. Dan kita tahu kalau orang membaca sastra populer itu kenikmatan yang dia dapatkan itu adalah dari ceritanya. Jadi ya kadang-kadang bahkan tidak mempedulikan ini karya terjemahan atau tidak, penerjemahnya siapa, dan lain sebagainya. Kalau kita baca Harry Potter gitu kan, ya kita menikmati ceritanya, tapi kadang kita tidak peduli siapa penerjemahnya. Kecuali kalau penerjemah ya, kalau saya dulu baca Harry Potter, ya sambil belajar juga bagaimana penulisnya ini menerjemahkan, kok bisa seringan itu bahasanya. Tapi ada kalanya menggunakan kata-kata yang sangat kuat, misalnya kata mencelos itu kan tidak lazim dalam bahasa Indonesia, tapi di Harry Potter digunakan secara terus-terusan dan asik juga gitu. Buat penerjemah, saya waktu itu sangat menikmati dan ingin bisa menerjemahkan seringan itu. Dan ya akhirnya ada kesempatan juga saya menerjemahkan novel anak. Ya, jadi di karya sastra secara umum maupun karya sastra populer, penerjemahan itu hidup dan tetap berkembang dan punya pengaruh sendiri-sendiri. Kalau di dunia di sastra yang secara umum ya, mulai dari Idrus, terus mulai dari terjemahannya Idrus, terjemahannya Pramudia Anantatur, terjemahannya Anton Kurnia, Eka Kurniawan, dan lain sebagainya, itu memberikan pengaruh kepada orang-orang, pertama kepada sastrawannya sendiri. Idrus tadi disebut Volker latihan dari novel yang diterjemahkan. Tapi belakangan kita pembaca di atas tahun 2000 ke atas ini, kalau misalnya menikmati Tolstoy, mungkin kita menikmati Tolstoy, belajar dari Tolstoy lewat tangannya Anton Kurnia misalnya. Kalau kita menikmati karya-karya Jalaluddin Rumi, mungkin kita menikmatinya lewat tangannya Habib Yasin dan lain sebagainya. Jadi untuk karya yang secara umum tadi, dia mempengaruhi minat baca kita, bukan minat baca, gaya kita menulis juga, mengaruhi perkembangan sastra di Indonesia karena penulisnya banyak yang terpengaruh karya-karya ini.
Kalau untuk yang sastra populer, pengaruhnya bukan, saya pikir bukan langsung, karena pengaruhnya adalah lebih ke minat baca, kesenangan orang membaca, dan literasi baca tulis secara umum ya. Tapi ya tentu saja kalau literasi baca tulis, minat baca, dan kebiasaan membaca di rumah ini bagus, akhirnya juga bisa membuat orang jadi penulis yang bagus juga. Jadi dampaknya ke sastra lebih tidak langsung kalau sastra populer tadi. Tapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan begitu. Berarti kalau Itu. kita ngomong soal ini Mas, tadi kan kelihatan ada beberapa motif mungkin ya, motif penerjemahan oleh para penerjemah di setiap periode. Misalnya dulu angkatan 45 misalnya Idrus misalnya menerjemahkan itu untuk motifnya latihan. HB Yasin mungkin saya nggak tahu apakah latihan ataukah ingin mengenalkan karya itu kepada halayak. Nah kalau misalnya tadi yang dari penerbit menerbitkan banyak novel-novel populer atau teen lead lah yang banyak sekarang. Nah itu motif industri misalnya dan lain-lain. Apakah kalau dari sisi ini Mas, pemerintah Mas, misalnya masa kolonial nih, apakah memang ada usaha-usaha dari pemerintah untuk menerjemahkan karya-karya sastra itu? Karena mau tidak mau seperti Mas Wawan bilang tadi, karya-karya sastra terjemahan ini juga banyak memberikan pengaruh untuk kesusastraan kita gitu. Dunia itu mempengaruhi kesusastraan Indonesia. Kalau Mas Wawan lihat sendiri seperti apa? Kalau di masa kolonial ya, yang dijadikan contoh, dan kolonial lewat tangannya berupa balai pustaka itu, di masa itu mereka dengan punya satu policy bahwa yang diterjemahkan adalah karya-karya yang bagus, tertib, menghibur, dan tidak politis. Tidak politis di sini adalah salah satunya yang dituntut oleh Armand Pane waktu itu ya, adalah bahwa tidak ada karya-karya sastra dari Eropa yang menggambarkan kehidupan Eropa yang sebenarnya di masa itu. Tidak ada menggambarkan kehidupan Eropa yang habis Perang Dunia Pertama dan masa Hitler lagi naik daun dan dengan berbagai kebijakannya yang meminggirkan orang Yahudi dan bahkan sampai genosida itu, dan tidak ada pembicaraan tentang akan adanya perang lagi gitu. Jadi itu yang disesalkan. Dan kenapa itu terjadi ya? Karena memang Balai Pustaka memilih untuk menerjemahkan karya-karya yang tidak politis tadi, yang lebih menghibur berupa novel petualangan atau novel detektif. Jadi seperti itu. Justru berkebalikan, bukan menyediakan karya untuk mendidik, tapi menyediakan karya untuk jangan sampai terjadi yang tidak mereka bisa kendalikan, yang tidak bisa mereka. Dan itu berubah di masanya ini ya, setelah kolonial ya, masa kemerdekaan ya. Bukan hanya kemerdekaan, tapi ya setelah agresi kedua itulah, setelah 49 ya. Soalnya kan antara 45 sampai 49 Jakarta masih dikontrol ini kan ya. Masih ada Belanda yang belum selesai urusannya, merasa belum selesai urusannya dengan Indonesia. Masih agresi lagi. Iya. Setelah itu ya tidak ada lagi pembatasan yang seperti tadi. Tapi kalau motifnya Balai Pustaka dulu memang ini ya, ingin memperkenalkan aja ya. Katakanlah meningkatkan budaya literasi gitu ya. Iya, menerbitkan karya-karya sastra yang bagus, yang tertib, dan mungkin ya meskipun itu alat politik, tetap saja kan di atas kertas mereka mencerdaskan kehidupan bangsa lah, menerbitkan buku gitu. Tadi pertama saya sebutkan bahwa penerjemahan sastra itu terjadi sejak dulu sampai sekarang. Dan kedua, terjemahan sastra itu mempunyai dampak ke sastra di Indonesia, baik secara langsung seperti tempat latihan maupun yang tidak langsung sebagai meningkatkan minat baca dan akhirnya meningkatkan kemampuan menulis. Yang ketiga adalah bahwa kita perlu menerima karya-karya sastra dunia ini sebagai bagian dari sastra Indonesia sepenuhnya.
kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa. Ini argumen yang saya setuju dari Pak Aprinus Salam, dosen senior ya di UGM Mas ya, kalau nggak salah. Menurut Pak Aprinus Salam itu seperti itu. Sastra dunia ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya terima ini sebagai bagian dari sastra Indonesia. Seperti halnya karena memang karya ini bisa kita pahami dan bisa membentuk kesadaran kita juga. Kesadaran untuk menjadi lebih global ya. Karena kita tahu bagaimana orang di tempat lain berimajinasi, bagaimana orang di tempat lain mengekspresikan hal-hal tertentu atau ya menunjukkan kehidupan itu. Dan argumen baliknya adalah bahwa karya Indonesia kalau ditulis di dalam bahasa Inggris ya sulit kita terima sebagai karya Indonesia karena itu tidak bisa dipahami secara linguistik oleh orang Indonesia gitu loh. Tapi ketika dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan berinteraksi secara timbal balik dengan imajinasi orang Indonesia bisa dipahami dan bisa melakukan banyak hal, bisa mengakibatkan banyak hal, ya dia menjadi bagian. Jadi yang ketiga adalah perlu kita lebih terima sastra dunia yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sebagai bagian dari sastra Indonesia. Karena dia juga ikut mengayakan kita dan membangun kita. Kalau di Indonesia, argumen tadi implikasinya adalah ya mestinya di jurusan sastra Indonesia itu karya-karya sastra dunia juga dibahas, juga dikaji, juga deskripsikan begitulah. Dan itu yang mungkin perlu dilakukan terkait sastra dunia ini. Kalau di Amerika dan di Eropa gitu ada satu program studi yang namanya sastra bandingan, comparative literature, yang merangkum karya sastra baik karya sastra Amerika maupun karya sastra dunia untuk kemudian dipelajari bersama-sama sebagai bagian sebanding gitu, setara. Di Indonesia kita belum ada program studi seperti itu, tapi kalau argumennya Pak Aprinus Salam tadi diterima, mungkin ya jurusan sastra Indonesia itu bisa juga menjadi tempat untuk sastra bandingan ini. Juga membahas karya-karya luar ya. Atau jurusan sastra Inggris kalau misalnya karya-karya tadi sudah diterjemahkan. Jadi itu. Tadi bagaimana ya kita kalau saya tangkap tadi bagaimana kita menghadirkan seorang penerjemah dalam kesastraan kita, karena selama ini memang posisi penerjemah itu selalu dibayang-bayang gitu ya, tidak benar-benar hadir di dunia kesastraan kita, padahal perannya begitu besar. Tadi dia sudah lama, sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka, kemudian mempengaruhi juga para penulis-penulis kita, mempengaruhi dunia kesastraan kita, dan ketiga tadi ya itu harus kita terima sebagai bagian dari sastra Indonesia gitu Mas ya.